Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal istinja'u utawi cewek wajibun iku wajib minal bauli saking nguyuh wal iti lan ngising. Pasal ini menjelaskan tentang istinja. Istinja itu membersihkan tempat keluarnya pipis atau tempat keluarnya air besar atau tempat keluarnya air kecil. Jadi ketika kita setelah buang air besar ataupun buang air kecil, itu wajib bagi kita untuk membersihkan bekasnya atau tempat keluarnya baul dan wa'id tadi. Wal afdalu utawi kang luwe utama iku ayastangia nyento cewek sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu. Sumayujbi'u mongko nuli ngenuti burine sapa wong ha ing ahjar bil ma'i kelawan banyu. Kemudian yang utama dalam bersuci atau dalam istinja itu dengan menggunakan beberapa batu. Setelah menggunakan batu diikuti dengan air. Jadi menggunakan batu dulu baru air, itu afdol. Utamanya seperti itu. Wa juzulan wenang ayak nasira apa nyentong ringkes sapa wong alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yang kang bisa bersih bihin kelawan ahjar al mahalu apa panggonan najis. Kemudian boleh bagi kita ketika istinja atau ketika membersihkan bekas keluarnya air besar dan bekas keluarnya air kecil dari tempatnya, itu boleh diringkas, boleh menggunakan air saja, kemudian boleh menggunakan 3 batu. Sifatnya 3 batu itu yang binal mahal, yaitu yang bisa membersihkan tempat najis. Jadi yang dimaksud tempat najis yaitu tadi ubul ataupun dubur. Fa idza rada mongko tatkalane ngarepake sapa wong al iktisaru ing ringkes ala hadima ing atase salah sijine banyu lan watu. Fal ma'u mongko utawi banyu afdalu iku luwih utama. Ketika seseorang ingin meringkas, jadi tadi itu diringkas bisa menggunakan air atau menggunakan 3 batu, kemudian diringkas lagi, misalkan disuruh memilih antara air dan batu, maka air itu lebih utama untuk bersuci. Wa istanibu lan ngedohi sapa wong istiqbalul kiblati ing madhep kiblat wasit baruha lan ngungkuri kiblat fisokhroi ing dalem ora-ora. Ini etika. Jadi etika ketika buang air besar ataupun air kecil, kita tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Yang perlu diingat, kiblat itu arah yang menuju Ka'bah. Kalau kiblatnya
ya kita orang Indonesia itu otomatis di sebelah timurnya Ka'bah. Kalau yang lainnya itu berbeda-beda, itu yang dimaksud kiblat. Jadi kalau menghadap ke arah barat ya beda lagi, menghadap ke arah timur, ke arah utara ataupun selatan itu boleh. Itu kalau fis sokhro. Kalau misalkan tidak fis sokhro, misalkan kalau sudah ada tempatnya, itu ada kamar mandinya, terus ada jambannya, terus di situ jambannya menghadap ke arah kiblat, itu tidak apa-apa, karena bukan fis sokhro. Yang tidak diperbolehkan ketika buang air kecil ataupun buang air besar menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat adalah ketika buang air besarnya dan buang air kecilnya itu di oro-oro atau di tanah lapang yang tidak ada penghalang apapun. Wa yajtanibu lan nyento ngedohi sapa wong al baula ing ngoyo fil ma'i ing dalem banyu arraqidi kang meneng. Kemudian tidak diperbolehkan lagi itu buang air kecil di genangan air. Jadi jangan buang air kecil di genangan air yang diam, maksudnya bukan yang mengalir. Kalau mengalir tetap tidak boleh, tapi ini yang larangan betul itu di air yang tenang, yang tidak mengalir itu jangan dipakai buang air kecil. Kalau buang air kecil saja tidak boleh, apalagi buang air besar. Wa tahta syajarati lan ing dalem ngisore wit-witan al musmirati kang uwoh. Kemudian tidak diperbolehkan lagi ketika buang air kecil maupun air besar itu di bawah pohon yang berbuah. Jadi misalkan ini ada pohon-pohonan belimbing tuh, terus kita pengen buang air kecil ataupun air besar itu kalau bisa hindari, jangan di bawah pohon belimbing yang berbuah. Cari tempat lain. Wa fitoriki lan ing dalem dalan. Kemudian selanjutnya itu jangan buang air kecil apalagi air besar di jalan, nggak boleh. Jadi di hadisnya itu bahkan itu akan mendapatkan laknat gitu. Karena setiap orang yang lewat kan jelas siapa yang buang itu kan, itu akhirnya kata-kata yang keluar dari orang yang lewat tadi itu umpatan. Wadhililan yub-yuban. Kemudian di bawah pohon yang dipakai untuk berteduh atau di bawah bangunan apapun yang dipakai untuk berteduh, misalnya tabis itu kan betul yang dipakai untuk berteduh. Terus biasanya pohon besar itu kan biasanya kalau ada orang berteduh di situ ya jangan dipakai untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Wala yatakallamu lan ora guneman sapa wong alal bauli ing atase ngoyo walau inti lan ngising. Kemudian etika lagi adabnya ketika buang air kecil ataupun buang air besar itu jangan bicara, apalagi teleponan itu. Jadi kalau buang air kecil atau buang air besar jangan bicara. Kalau terpaksa balas WA yo WA saja, SMS itu. Jadi enggak terus telepon-teleponan padahal kita sedang buang air besar, itu enggak boleh, jangan berbicara. Walastakbilan ora madhep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan.
wala yastakbiru lan orang ngungkuri sapa wong huma ing karone syams lan qamar. Nah, kemudian larangan selanjutnya itu ketika buang air kecil atau buang air besar itu jangan melihat ke arah matahari ataupun bulan atau membelakangi keduanya. Jadi jangan terus buang air kecil lihat bulan sambil membayangkan yang aneh-aneh, melihat matahari, nggak boleh. Itu larangan, itu etika ketika buang air kecil dan air besar. Yang pertama tadi tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak boleh kencing di air yang diam atau di genangan air, tidak boleh di bawah pohon yang berbuah, tidak boleh di jalanan, tidak boleh di tempat berteduh. Jadi tempat yang berteduh tidak boleh. Kemudian wasak bilan leng, nah, tidak boleh kita buang air kecil di lubangan, misalnya ada lubang kecil, entah itu lengnya semut atau apa, nggak boleh. Kemudian berbicara juga tidak boleh menghadap matahari dan bulan ataupun membelakangi matahari dan bulan. Tuh. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.